Inna kunna min qablu nad'u. Dulu kami di dunia itu suka manggil-manggil Allah. Artinya suka berzikir. Di rumah kami itu zikir tok. Pagi Wirdul Latif bareng sama istri. Siang Hizbun Nasr. Pulang dari kerja baca Hizbun Nasr. Hizib untuk dapat pertolongan Allah. Punya Imam Haddad, ada di Khulasatul Haddad. Asar Waqiah bareng sama istri. Ya, sama Hizib Syadid. Ba'dal Maghrib Ratibul Haddad bersama. Masya Allah, bersama tadarus Qur'annya, bersama baca Ratibul Haddadnya. Ini harmonis yang sesungguhnya, bukan yang sibuk selfie. Makan bareng di restoran, guys, sama istri, harmonis. Itu waktu makannya tok senyum, waktu bayarnya sumpah gitu. Aiqadhana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah yang telah membangunkan kita semua setelah menidurkan kita. Sallallahu wa sallama ala imamina wa sayyidina wa qudwatina habibina maulana Muhammad sayyid ahli dunya wal ukhra wa ala ibnatihi sayyidah Fatimah az-Zahra wa ala alihi wa sahbihi wa man rafa'ta bihim qadra waghfir lana bihi ghafra wa tawallana fid darain sirran wa jahra. Amma ba'du, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita mengawali pagi ini dengan salat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan kita semuanya berzikir mengingat Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khiyarikum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum
وأرفعها في درجاتكم وخير من إنفاق الذهب والفضة والورق وخير من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربون أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله أو كما قال الرسول. Kata Rasulullah, maukah kalian aku tunjukkan amalan yang terbaik untuk kalian, yang paling mulia di sisi Allah, paling bisa mengangkat derajat kalian, bahkan lebih baik dari sedekah emas, perak, dan uang, bahkan lebih baik daripada kalian berjihad, berperang hingga kalian memukul leher-leher musuh kalian serta mereka juga memukul leher kalian. Apa itu ya Rasulullah? Amalan yang lebih baik dari itu semua. Rasulullah menjawab, zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di hadis yang lain, siapa yang paling besar pahalanya dari orang yang bersedekah itu? Nabi menjawab, aktsaruhum billahi dzikra, yang paling banyak ingat sama Allah. Siapa yang paling banyak pahalanya orang yang berjihad itu? Kembali Nabi menjawab, aktsaruhum billahi dzikra, yang paling banyak zikir, ingat sama Allah. Siapa yang paling banyak pahalanya orang yang berpuasa itu? Nabi juga menjawab, aktsaruhum billahi dzikra, yang paling banyak ingat sama Allah. Siapa yang paling banyak pahalanya orang yang sholat itu? Nabi kembali menjawab, yang paling banyak ingat dengan Allah. Yang sholat, yang puasa, yang jihad, yang sedekah, terbaik dari mereka semuanya. Sama-sama sholat, sama-sama sedekah, sama-sama jihad. Yang terbaik siapa? Yang paling banyak ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faza ahlu dzikr, ahli zikir beruntung dengan keberuntungan dunia dan akhirat. Makanya jangan pernah ninggalin Allah, jangan pernah lupa dengan Allah. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah, yang akhirnya Allah melupakan mereka. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum, karena mereka lupa sama Allah, akhirnya mereka dibuat lupa pada dirinya sendiri. Untuk diselamatkan mereka lupa sama Allah, akhirnya sama Allah dibuat mereka lupa pada dirinya sendiri. Kalau sudah lupa pada dirinya sendiri, tidak diselamatkan, tidak dibersihkan, tidak disucikan, tidak dicarikan ampunannya Allah. Akhirnya ulaika humul fasiqun, mereka yang lupa kepada Allah dan dilupain sama Allah, ditinggal sama Allah, lupa pada diri sendiri, mereka adalah orang-orang yang fasik, yang gampang berbuat dosa. Na'udzubillah min dzalik. Makanya zikir itu bukan hanya hari Rabu, bukan hanya subuh Rabu pagi. Wirdul Latif ini kebutuhan kita yang harus kita baca setiap hari. Sebagaimana perut kita harus diisi setiap hari dengan nasi atau semacamnya. Jika tidak kita isi, maka kita akan kelaparan. Bagaimana jika 2 hari? Bagaimana jika 3 hari? Apa yang terjadi kepada badan ini jika 3 hari tidak diberi makan? Bukan hanya lemas, mungkin akan meninggal dunia. Begitu juga hati saya dan kalian. Jika hanya dikasih makan Rebo saja, Kamis gak makan, Jumat gak makan, cuma Rebo saja wirdul latifnya, Yasinnya,
maka akan kelaparan. Saya betul latifnya tak rebung. Kalau yasinnya tiap hari kurang gizi. Ibarat makanan gak lengkap komposisinya. Ya, kurang apa? Kurang gizi. Gimana kalau kurang gizi? Pengaruh ke badan. Gampang capek, kurang gizi, gampang ngantuk. Ini banyaknya yang ngantuk-ngantuk ini kurang gizi. Pura-pura nunduk padahal medem dia. Ya, kurang gizi. Kalau kurang gizi gampang kena penyakit, imun tubuhnya tidak kuat. Kena angin dikit repuh, kena AC dikit ngedeh. Itu namanya kurang gizi, teman-teman. Ya, kalau gizinya baik, tiap hari zikir, yasin, tahlil, gizi kuat, hebat, terlindungi, imunnya kuat, gak gampang ngedeh, teman-teman ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, mudah-mudahan Allah beri kita taufik untuk selalu bisa berzikir bersama-sama dengan keluarga, anak istri. Alangkah indahnya. Itulah harmonis. Ngajak istri, ya, ngajak istri zikir bareng. Harmonis tidak? Allah. Kamu imamnya, istrimu makmumnya. Kemudian ayo deh kita baca wirdul latif. Apa itu bang? Pak Latif. Makanya hadir kuliah subuh wirdul latif ini kita baca deh. Aduh, suara lakinya nyaring, mimpi, si perempuan dengerin sambil baca. Subhanallah. Walaupun tidak punya uang, terasa punya uang. Walaupun punya utang, terasa tak punya utang. Kalau diawali pagi hari bersama istri baca wirdul latif. Keluarga sukses yang Allah sifati dalam Quran yang masuk ke surga itu disebutkan dalam Al-Quran. Katanya Allah dalam Al-Quran menyifati keluarga yang sukses. Wa inna kunna qablu fi ahlina musfikin famanallahu alaina wa waqana adzabas samum inna kunna min qablu nad'u. Inna kunna qablu fi ahlina musfikin famanallahu alaina wa waqana adzabas samum inna kunna min qablu nad'u. Jadi ada keluarga-keluarga yang masuk surga itu sama Allah ditanya, kalian kok bisa masuk surga? Apa kiatnya, resepnya? Dua. Yang pertama, inna kunna qablu fi ahlina musfikin. Dulu kami di dunia itu, keluarga kami itu keluarga yang takut sama Allah. Suaminya takut sama Allah, tidak sembarangan cari rezeki. Istrinya juga takut sama Allah, cari ridhonya suami, buat tenang. Sebagaimana tugasnya, litaskunu ilaiha. Surat Ar-Rum 21 yang sering diundangkan pernikahan. Apa itu? Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Agar kamu wahai laki-laki taskun. Sakana yaskunu itu tinggal, sakana yaskunu itu tenang. Agar kamu bisa tenang ilaiha pada istrimu. Itu fungsi utama seorang istri. Apa? As-sukun, menghadirkan ketenangan. Dan ini real. Kalau sudah kamu pulang kerja disenyumin istri, tenang tidak? Walaupun kamu pulang tidak bawa uang, istrimu senyum, membawa ketenangan apa tidak? Itu fungsional utama istri, menenangkan suami. Sangat pengaruh. Walaupun kamu tidak dimasakin, tidak dibuatin kopi, ya, tapi istri menyambutmu dengan senyuman, tenang dah? Tenang dah? Jawab cek kau takut kan? Tenang dah? Litaskunu ilaiha. Begitu besarnya pengaruh istri dalam menghadirkan ketenangan, lebih besar daripada pengaruhnya uang yang mendatangkan ketenangan.
Kamu dapat uang, ada uang di dompetmu, ada uang di saldomu, kamu tenang. Tapi uangmu banyak, kamu dipromoi oleh istri, tenang enggak? Ayo cek. Uangmu banyak nih, 100 juta di dompetmu di saldo, tapi kamu tukaran sama istri, merongo istrimu, tenang tidak? Ya. Begitu banget. Atau balik sekarang, istrimu setia, senyum, Masya Allah, dan kamu tidak punya uang, tapi istrimu tuh senyum, tidak apa-apa mas, yang penting kita berdua sehidup semati sekuburan. Milih mana? Ada uang tapi tukaran be istri, merongoan, atau senyum, damai, sejahtera sama istri, uang tidak punya. Enggak, ini suami yang soleh ya. Saya tidak cerita suami yang toleh. Mau suami yang toleh ada uang aja mendemah. Suami yang soleh, karena pengaruh litas kunu ilaiha, tugas utama istri, pengaruh istri dalam menghadirkan ketenangan. Karena itu fungsionalnya istri, litaskur, menghadirkan ketenangan, dan itu benar-benar merubah. Ya, sampai ini yang hadir, kalau sekarang yang lagi tukaran sama istri, dia akan connect sama saya, ngefek. Seman-nyamannya Habib ceramah, tak era masuk. Karena tidak ada sukun, tidak ada ketenangan. Tapi sampean yang berangkat bareng sama istrinya, Masya Allah, ya, pakai ruku dari rumah, nutup aurat si suami, pegangan dek, siap mas. Kita baca Wirdul Latif bareng dek, tenang, tidak ada tuntutan, tidak ada ini, tidak ada itu. Insya Allah seger orangnya, Insya Allah tidak ngantuk orangnya. Hina, saya nunduk pada cek. Ya, litaskunu ilaiha. Itu sifat yang pertama. Apa? Dulu kami di dunia, keluarga kami takut sama Allah. Istri juga takut tidak diridhoi oleh suaminya. Selalu menghadirkan ketenangan, selalu menghadirkan kebahagiaan. Sifat yang nomor 2 itu yang saya maksud. Inna kunna min qablu nad'u. Dulu kami di dunia itu suka manggil-manggil Allah. Artinya suka berzikir. Di rumah kami itu zikir tok. Pagi Wirdul Latif bareng sama istri, siang Hizbun Nasr, pulang dari kerja baca Hizbun Nasr, hizib untuk dapat pertolongan Allah, punya Imam Haddad, ada di Khulasatul Madad. Asar Waqiah bareng sama istri, ya, sama Hizib Syadid. Ba'dal Maghrib Khatibul Haddad bersama. Masya Allah, bersama tadarus Qur'annya, bersama baca Khatibul Haddadnya. Kami dulu waktu di rumah tangga kami suka manggil-manggil nama Allah, suka berzikir, ingat kepada Allah. Ini harmonis yang sesungguhnya, bukan yang sibuk selfie. Makan bareng di restoran, guys, sama istri, harmonis. Itu waktu makannya tok senyum, waktu bayarnya sumpah gitu. Iya apa tidak? Ya. Oh, pucukku teh apa gitu. Waktu bayarnya sumpah gitu ya. Ya, jadi jangan tertipu dengan kamera jahat. Ya kan, ada kamera. Oh, monster main TikTok. Luar biasa. Ya, bening, tidak ada sama sekali gerigik-gerigiknya, glowing, tapi luar biasa, palsu deh, penuh dengan kepalsu. Zikir bareng, mengawali pagi, berjamaah bareng, Wirdul Latif bareng, Masya Allah, bahagia. Kalau pagimu diawali dengan nama Allah, dengan zikrullah, maka Allah akan menyertaimu sepanjang hari. Kau berada dalam perlindungan Allah Subhanahu. Tapi kalau kamu ninggalin Allah, Allah ninggalin kamu. Kalau Allah ninggalin kamu, siapa yang mau sama kamu? Kalau Tuhan mau ninggalin kamu, maka pencipta meninggalkan kamu, maka yang diciptakan dari semua makhluk akan juga menjauh dan meninggalin kamu. Jangan kamu berpura-pura ingin didekati sama makhluk Allah, manusia ataupun malaikat atau siapapun, kalau penciptanya ninggalin kamu.
Makanya jangan pernah ninggalin Allah, baik dalam suka maupun duka. Ta'arraf ilallah ya'rifka fi syiddah. Mendekat kepada Allah, maka kapanpun keadaannya, maka Allah akan mendatangimu di kapanpun kamu, dalam keadaan bagaimanapun kamu. Wafaqakumullah. Selamat mencoba, selamat bisik-bisik sama istri. Nyampe di rumah, mulai besok deh kita baca Wirdul Latif baru. Ya Allah, ternyata suaminya tidak bisa ngaji, akhirnya buih, bisa angkat suara, istrinya yang bisa ngaji. Banyak contoh yang seperti itu. Maka nama alaki berleng buih kemudian ya. Ala kulli hal. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai lupa mic-nya tidak dipasang. Sudah setengah jam ya. Diingetin ya kalau saya lupa. Apa sampean lupa juga ya? Kasihan yang nonton di Facebook ini tidak dengar nanti ya. Ini yang hadir offline mungkin 1 second, 1 orang 1 second. Yang online bisa ribuan ini. Yang Malaysia ikut. Makanya ingetin, mic-nya urusan jauh, lupa ya Buru ya. Basallallahu Muhammad. Silakan diminum kopinya agar tidak ngantuk kita pelajarannya. Makasih yang sudah buat kopi, mudah-mudahan panjang umur. Juga yang telah membuat berkatan ya, donatur-donatur akhirat ini. Mudah-mudahan Allah hadirkan donatur-donatur yang baru. Karena selama ini donaturnya yang lama terus. Ya sampai Abah ini kepikiran kalau nanti saya tidak ada umur Beb, siapa donaturnya, siapa yang mau ngasih makan. Nawaitu insyaallah mau punya usaha khusus untuk rebo subuh. Jadi ada makanan tidak berhenti walaupun ada Abah. Ya mudah-mudahan panjang umur Abah. Mana abah-abah yang lain ini? Muhammad. Ini namanya tembelengan ya. Oleh ilmu lah akan gratis lah kopi. Alhamdulillah. Baik, kita teruskan sunnah-sunnah solat. Saya belum kembali ke Sulamut Taufik karena masih belum selesai. Sunnah-sunnah solat sebelum melakukan ingat kemarin azan, qomat ya dan semacamnya. Sekarang termasuk sunnah-sunnah solat sebelum melakukan solat, taswiyatus sufuf, meluruskan barisan solat. Istawu, biasanya imam tuh kan, istawu fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salat. Istawu wa'tadilu yarhamukumullah. Itu bukan yang megaya suara itu. Memang dianjurkan ngingetin makmum supaya meluruskan saf solat. Karena kelurusan saf solat akan meluruskan hatimu dalam menghadap Allah. La yukhalifanna sufufakum, kalau la yusawwuna sufufakum aw la yukhallifanna Allahu baina qulubikum aw kama qala Rasul. Hendaknya kalian meluruskan saf barisan kalian, atau kalau tidak akan Allah pecah-pecah hati kalian, tidak nyambung sama Allah. Jadi kalau sholatnya lurus, safnya bagus, pasti hatinya juga akan bagus dan lurus, nyambung sama Allah. Tapi kalau sudah safnya lobang, tidak lurus, pasti hatinya juga gitu, tidak lurus, bengkok-bengkok. Pengaruh ya kawan, beda dan boleh dibuktikan. Nah, gimana Habib caranya taswiyatus sufuf, meluruskan saf ini? Kata ahli fikih, taswiyatus sufuf ini bisa didapat bitaswiyatil al-aqibain. Tumit, tahu tumit? Depan sama belakang tumit ini? Jadi lurusnya saf, tolak ukurnya ada di tumit. Kalau tumitnya lurus, pasti sampai ke atas lurus. Paham dong? Lurusnya saf dihitung dengan kalau dihitung sama apa ini mangkibain, punggung, beda, ada yang kurus, ada yang gemuk ya. Diukur sama perut
ada yang gendut, ada yang kurus, repot. Tapi kalau pakai tumit dari akarnya dari bawah, maka ke atasnya juga akan lurus. Ini lurusnya saf. Rapatnya saf, nah ini yang harus diperhatikan. Sebagian saudara kita itu kan rapatin saf dengan cara harus nempel. Kadang kita longgar sedikit dikejar, longgar sedikit dikejar, akhirnya tukaran gara-gara ini. Memang ada hadis setan itu masuk di bilangan-bilangan saf seperti anak kambing, kepalanya masuk. Jangan ada yang, memang jangan ada dilonggarkan. Jangan sampai yang sekiranya bisa longgar satu jengkal yang bisa diisi orang apalagi. Karena kalau itu dikosongkan, diisi dengan rapat, tidak harus nempel. Karena kalau nempel nanti ganggu. Orangnya lagi khusyuk enak, pas ditempel, Allah apa ini? Dikirain ada ular atau kalajengking ini. Ditanya setelah ngapain kamu ngejar kaki saya tadi tuh? Ya memang harus nempel biar ada peluang untuk setan untuk masuk. Loh, saya kaget tahu. Saya kira ular, saya kira kalajengking. Kenapa kok kayak gitu? Ya biar tidak dimasukin setan. Iya, setannya tidak masuk, kamu jadi setan sekarang. Kata Habib Ali Masyhur gitu, setannya kamu sekarang ganggu saya. Nah, orang sudah enak-enak khusyuk harus nempel, dikejar, ya. Nanti rakaat kedua kan gerak tuh, sujud ruku. Akhirnya kan nyari lagi, nempel lagi. Rakaat ketiga bergerak kan kita badan, nanti nyari lagi. Akhirnya sholat 4 rakaat bingung nyari kakinya orang. Setan itu kamu katanya. Ya Allah, niatnya menghindar dari setan, kok ternyata dia jadi setan. Nah, jadi kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak harus nempel, yang penting rapat dikit, tidak harus nempel. Yang sekiranya tidak ada peluang untuk dimasukin oleh orang lain. Seperti kepala kambing yang masuk, setan itu menggoda manusia. Paham tuh? Jadi jangan sampai ada furja, ada kekosongan. Saddul furad, tutup kekosongan itu, ya, jangan sampai kemasukan. Bukan harus nempel ngejar kakinya orang, akhirnya terganggu orang dalam mengerjakan karena kadang terutama kita ini warga-warga NU ini kadang ngeremehkan juga bab ini. Nggak nempel tapi terlalu jauh, ya, terlalu jauh. Pokoknya lah sebaris, Allahu Akbar. Akhirnya nggak khusyuk. Bengkok-bengkok safnya, bengkok-bengkok juga hatinya. Terus gimana, Beb? Rapat, lurus, ukuran lurusnya tumit. Apa? Coba Pak RT sama Pak Mahrus, Pak siapa ini? Pak Nuhus, ya. Berdiri, tumitnya diluruskan. Bukan jemari. Kalau jemari ada yang pendek, dah harus nempel, Hus. Beki atau karan nempel. Ya, tumitnya tuh. Kalau jemari kan ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau tumit pas, lihat ke atasnya. Kalau tumitnya lurus, bahunya lurus enggak? Lurus ya. Nah, kayak gitu. Ya, enggak harus nempel kakinya, enggak harus nyari-nyari kakinya orang. Ya, takut ngamuk pakai tidak pasti. Dah duduk. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini penting. Jangan kita ini jangan jangan meremehkan. Saya lihat di masjid-masjidnya NU ini kadang ngeremehkan. Pokoknya lah sebaris. Padahal masih ada apalagi setan sampai 1 jengkal. Wah, itu dimasukin setan. Setengah jengkal dimasukin setan nanti. Betul, Pak. Sayyidina Umar bin Khattab tidak mulai sholat kecuali keliling dulu sama tung-mentung. Betul, Pak. Bentar lurus cepet. Iya, Sayyidina Umar itu. Dari saking pentingnya, karena ini pengaruh pada kekhusyuan. Kalau makruh karena bengkok-bengkok, jadi mengurangi pahala sholat jamaah. Sampai bawa khayzuran, bawa rotan, luruskan sampai segitunya, saking pentingnya, karena pengaruh dengan lurusnya hati dalam menghadap Allah. Untung di sini tidak ada rotan, ya, tidak ada di sini. Jadi ini penting, ya, ini penting sunnah. Inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Lurusnya saf termasuk dalam kesempurnaan sholat. Begitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
di dalam meluruskan barisannya, baik untuk sholat maupun untuk berperang di medan jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi. Kemudian saddul furaj, tutup yang kosong. Ingat ya, jangan sampai ada yang kosong. Kalau saf satu penuh, baru saf dua. Saf dua sendirian makruh. Kalau di saf dua sendirian, narik satu orang di depan untuk jadi teman. Sendirian makruh, takut hilang diambil setan nanti itu kalau sendirian, ya. Kecuali ada temannya sudah 2, 3, baru sempurnakan saf yang pertama itu. Fahim tuh? Fahim tuh? Sama dengan hadirnya kalian di majelis ini, ya. Kosong, isi. Ini banyak yang datang duduk di belakang semua. Tidak tahu apa karena dekat kopi ya, bisa imbo apa gimana ya. Isi yang kosong, tidak harus habis perintah lagi. Sudah tahu kan, tiap minggu isi yang kosong, isi yang kosong. Jangan doa enak, tidak apa, justru isi yang kosong diduduki di situ. Ya, yang datang pertama di saf pertama, yang datang selanjutnya di belakangnya. Kalau yang datang pertama sudah mulai di belakang duluan, akhirnya yang tengah kosong, seperti kejadian setiap hari Rabu subuh ini. Semua duduknya dekat sana semuanya. Datang langsung mojok. Nawaitu tedung. Jangan ya. Yang kosong ingat, ada hadis tuh. Waktu Nabi ceramah kayak gini, ada orang datang. Ada orang datang langsung duduk di depan karena ada waktu kosong. Kemudian datang lagi orang nomor 2, lihat ada yang kosong di tengah, didudukin dia. Ada lagi orang datang yang nomor 3, ngelihat cuma cek situasi, cek kondisi. Oh gitu-gitu toh. Boleh pak, ngalak berkat melolo. Kata Rasulullah SAW, ala unabbiukum binafarin thalath. Hadis ini, maukah kalian aku tunjukkan 3 orang yang berbeda-beda tadi? Mau ya Rasul. Siapa itu? Yang pertama langsung di depan, awa ilallah fa'awallahu ilaih. Orang itu hakikatnya mendekat kepada Allah, dan akhirnya Allah juga mendekat sama orang itu. Allah, tidak kelihatan Allahnya, tapi dia mau di depan, hakikatnya dia mau ke Allah, dan Allah juga mau ke dia. Ini istimewa nih. Siapa kamu kok dimauin sama Allah? Istimewa gara-gara kamu mau di depan. Semangatmu dalam menghadiri saf pertama depan itu menunjukkan kamu mau sama Allah. Allah juga mau sama kamu. Kalau Allah sudah mau sama kamu, semua akan mau sama kamu. Nomor 2, dia ra'a furjatan fil majlis, ya, lihat kosong di majlis, dia duduk di situ, ya. Hakikatnya dia mendekat sama Allah, dan Allah pun mendekat sama dia. Nomor 2 itu, karena ada yang kosong didudukin sama dia, ya, tidak dibiarkan untuk setan duduk di situ. Dan yang nomor 3, dia berpaling dari Allah, kemudian Allah juga berpaling dari dia, ya. Nomor 3. Yang nomor 2 itu malu, Allah juga malu sama dia. Jadi yang pertama menghadap sama Allah, Allah juga menghadap sama dia. Nomor 2, orang itu agak malu-malu, ya, malu-malu, lihat agak di belakang duduknya, malu-malu, akhirnya Allah juga malu sama dia. Yang nomor 3, yang cuma ngalak berkat melolo gila itu, dia berpaling dari Allah, akhirnya juga Allah berpaling dari dia. 3 orang ini kata Rasulullah sallallahu alaihi. Jangan dibiarkan, baik saf solat maupun saf pengajian, jangan biarkan kok, biar ada ini isi saya. Nanti kalau dibiarkan kosong, setannya tuh nguker-nguker kuping kamu. Tedung gitu setan. Kok denger beb? Ya suaranya kayak gitu kurang lebih. Terus gue tak tangi nek wis Allahumma Muhammad baru tedung. Enak itu apalagi ber-AC kayak gini kan. Tedung cek anda deki. Akhirnya orang mulai kapi kan situ tak kerja. Ya. Jadi itu. Apa? Jangan biarkan kok. Terus wa tahri as-shalah fi safal awal, dan
utamakan cari saf pertama. Saf pertama. Khairu sufufir rijal as-saful awal. Sebaik-baik saf laki-laki saf yang pertama. Wa khairu sufufin nisa akhiruha. Dan sebaik-baik safnya perempuan yang paling belakang. Terbalik. Kalau laki-laki yang paling depan, yang perempuan paling belakang. Wa syarru sufufir rijal, seburuk-buruknya saf laki-laki yang paling belakang. Wa syarru sufufin nisa, seburuk-buruknya saf perempuan yang paling depan. Kenapa? Karena semakin depan semakin dekat sama laki-laki, setrumnya semakin santai. Tapi kalau dibatasi tembok kayak gini, insya Allah aman. Ale tolen ada rumah mau dengar ya, gitu ya. Jadi sahabat itu hampir saja saling bunuh membunuh, tukaran rebutan saf pertama. Begitu kata rawi. Lau alimtum ma fi safil awal, seandainya kalian tahu apa yang ada di saf pertama, kalian akan saling membunuh untuk merebutkannya dalam hadis. Karena kalian tidak tahu akhirnya, kok nawes, aku buri wes. Coba kalian tahu pahalanya, kalian akan saling membunuh untuk merebutkannya. Karena pahalanya yang sangat besar. Innal malaika yusalluna ala ahli safil awal. Malaikat bersolawat, mengistighfari orang-orang yang ada di saf pertama. Allahumma shalli ala Muhammad. Kok malah suka di belakang? Ya, makruh al-ithar fil qurb. Makruh hukumnya mengalah dalam bab kedekatan kepada Allah SWT. Saf pertama sampai ngalah, aku ngalah nemburi ai konai. Makruh hukumnya itu. Karena fastabiqul khairat. Kalau dalam kebaikan harusnya berlomba-lomba. Tidak mau wes buron itu aku ingin ngarep kamu. Karena VIP depan ini. VIP walaupun dapat kopi belakangan ya. VIP ini khususan ini saf yang pertama jadi rebutan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu di waktu sholat maupun di majelis-majelis taklim. Jangan suka mojok. Jangan suka belakang, rebutan di depan. Seandainya nih Nabi Muhammad di depan ini, kalian mau duduk di belakang atau di depan? Mau semakin dekat sama Nabi atau semakin jauh? Mau semakin dekat. Ya cuk kanjeng Nabi be cuma Habib. Sesuk wis ketemu. Bocah ceng remekna sampean ya. Allah sallallahu Muhammad. Apa yang kalian lakukan sekarang ini fotokopi yang akan kalian dapat di akhirat. Kalau biasa mojok di dunia, mojok juga nanti di akhirat. Berdua madu surga. Deki terlalu madu keker ke bawah. Jangan ya. Ayo kita berlomba-lomba mendekat ya, mendekat. Berebutan mendekat dengan tanpa mengganggu orang lah. Tidak usah sikut-sikutan, tidak usah kalau mau datang awal ya duduk, datang di depan duduk lebih awal. Ya, duduk di depan. Ini kadang datang lebih awal, milih belakang. Ajib, heran ya. Datangnya awal, duduknya milih belakang. Aduh, nyander, nyaman. Kayak tengah, kayak tengah. Masalah Muhammad. Cek bang lo tak kok boleh deki, patah hadir boleh lah. Aku dah rumah mikir. Cukup bes. Masalah Muhammad. Saf pertama, karena babnya ini, babnya saf pertama. Di sholat, di masjid, di musola, saf pertama. Khusus malaikat mengistighfari orang yang ada di saf pertama. Dan taswiyatus sufuf. Kemudian nomor 13, an-nadharu ila maudhi'is sujud wa itraqu ra'sih. Wah, ini seharusnya disimpan di sunnah-sunnah pertengahan sholat. Apa itu Habib? Melihat ke tempat sujud. Waktu sholat sunnah melihat ke tempat. Wa itraqu ra'sih, menundukkan kepala. Jadi waktu sholat jangan letolean. Lihat, fokus ke tempat sujud biar tidak kemana-mana, karena akal pikiran kita ini ngikuti apa yang kita lihat. Apa yang kita lihat. Kalau mata kita ngelihat ke atas, lihat kipas, akhirnya ingat kipas. Iya, kalau pas yang dilihat kipas, pas yang dilihat lain, lihat macam-macam, akhirnya macam-macam juga pikirannya.
Makanya sama Nabi disunahkan lihat ke tempat sholat, sujud, fokus, milih sejadah yang bagus. Kadang lihat tempat sujud, lihat sejadahnya gambar macam-macam, mikir macam-macam juga kadang. Makanya milih sejadah yang kayak gini, tidak ada macam-macam gambar, cuma bintik-bintik. Mau mikir apa sampean kalau lihat bintik-bintik kayak gini? Ya, kalau sudah sejadahnya macam-macam, gambar ini, gambar itu, apalagi sampai gambar macan. Kan ada tuh karpet yang gambar macan. Pas sampean sholat, Allahu Akbar, macan ini. Yompak sampean. Kalau milih karpet jangan yang gambar binatang. Rumah yang ada gambar binatangnya tidak dimasuki malaikat. Hadis ini. Jangan macan, gambar kuda, gambar jangan. Ya, al-musawwir surah itu tidak dimasuki malaikat. Apalagi gambarnya utuh, kalau sekiranya dikasih ruh bisa hidup, tidak mendapah. Apalagi buat patung depan rumahnya, patung can-macanan. Sisanya Agustusan itu, saya hitung ekol-bekol anunya orang Bali itu, pas simpen depan rumahnya, tolos tak masuk malaikat. Nyaman bib tak temate, bib tak ada malaikat maut. Bangun malaikat maut lebat budi. Malaikat rahmat yang tak masuk ke kamu. Baik dong, paham? Allahumma Muhammad. Boleh malah nyari solusi ya. Ya, jadi melihat tempat sujud. Sahabat itu Imam Haddad cerita dalam kitab An-Nasai ini ya. Ada sahabat sholat di Nasai apa di mana saya baca. Allahu Akbar di kebunnya. Waktu sholat ada burung yang warna-warni hinggap di pohon kurma. Akhirnya biasanya ngelihat tempat sujud waktu sholat duduk, ini lihat burung mencelok ke sana, mencelok ke sini, ngikuti dia. Allah, lu sholatnya akhirnya lalai ke bawah dengan burung yang terbang itu. Setelah sholat dia menyesal, innalillah, musibah saya ini gara-gara kebun yang indah didatangi burung yang warna-warni, sholatku sampai tidak khusyuk. Saya takut kebun ini termasuk dunia yang melalaikan aku. Langsung datang ke Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, saya merasa kebun saya ini membuat saya lupa daripada Allah waktu sholat. Datang warna-warni burung, saya terlena, saya ngelihat sampai sholat saya tidak khusyuk. Saya takut dunia ini termasuk dunia yang tidak barokah, karena membuat saya lalai dan tidak khusyuk dalam sholat. Sekarang juga kebun saya ini saya sedekahkan di jalan Allah. Langsung disedekahkan, karena ganggu khusyuknya dia dalam sholat. Nemu, saya nggak nemu. Sampean sholat ingat ke TV-nya, sedekah aki TV. Sampean sholat HP bunyi, kering Jokowi nelpon. Itu kalau sahabat, wah ini melalaikan ini. Termasuk harta yang melalaikan, langsung disedekahkan. Kalau sampean kan keburu assalamualaikum ngangkat telepon. Sampai segitunya sahabat, takut termasuk dunia yang melalai karena mengganggu kehusuan sholat. Dikasihkan kebun itu. Kebun ini bukan uang 100.000, kebun ini langsung karena takut ini nambah beban di akhirat. Seperti itu sahabat. Makanya tak nyapok. Kita ini tak nyapok kepada derajatnya sahabat. Seandainya kalian berinfak 1 gunung Uhud emas, tidak bisa menyamai 1 mud dari derajatnya sahabat. Karena segitunya mereka dalam bertakarrub kepada Allah Subhanahu. Fahim tom? Lihat tempat sujud. Allahu Akbar. Lihat tempat sujud. Ada orang sholat nundukkan kepala, lama, dikirain sama makmum itu baca surat panjang, ternyata main HP dia nunduk. Setengah bos main HP, dikiranya baca Yasin, baca tahlil, nunduk ternyata main dan ini banyak terjadi di kota-kota besar. Kalau kota kecil jarang ya. Baik. Kemudian yang nomor 14, istishar man sayakunul wukuf baina yadai. Ini yang penting ya. Ini yang penting. Merasa bahwa berhadapan dengan Allah. Ini yang kehilangan. Kalau yang lain oke lah, lihat tempat sujud oke lah, banyak. Tapi perasaan waktu mau sholat, para sunnah ini merasa menghadap kepada Allah. Ini yang sering lupa, sering hilang.
Imam Ali Zainal Abidin, cicitnya Rasulullah yang dapat julukan As-Sajjad, tukang sujud, bukan tukang kayu, tukang sujud, karena tiap hari kerjanya sujud sampai 1000 rakaat. Secara logika kapan selesainya? Tapi ketika dikasih barokah waktu, akhirnya cukup tukang sujud. Beliau itu kalau sholat Allahu Akbar, yang mau mulai lama, yang mau takbir bukan was-was, sampai ihmarra wajuhu, wajahnya memerah. Ditanya oleh makmumnya, kenapa kok sampai merah wajahmu ketika mau sholat? Yang mau takbir susah lama yang mau dimulai, kenapa? Jawabannya apa? Atadri ala yadai man aqum, kamu tahu saya ini ngadep sama siapa? Ngadep Rabbul Alamin, ngadep Allah Subhanahu. Saya merah wajah gemeteran karena saya merasa saat itu saya ngadep Allah. Ini yang banyak hilang di antara kita, sehingga tidak ada yang merah wajahnya, biasa aja. Apa boleh lagi sholat subuh bentuk ngantuk kan, Allahu Akbar, ya kan? Ya tak iya nggak ada yang Inggris, ngerti ya tak iya kamu ya, pokoknya wis ngelakoni. Nah ini yang hilang. Sunnah apa sebelum sholat? Merasa menghadap Allah. Innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin wasta'inu bis sabri was salah. Innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Minta tolong kamu dengan sabar dan salat. Sesungguhnya itu berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk itu? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang menyangka, don di sini menyangka, meyakini bahwa dia menghadap Allah. Orang khusyuk itu yang pertama dia merasa menghadap. Waktu Allahu Akbar dia merasa menghadap Allah. Nomor dua, wa annahum ilaihi raji'un, dan dia merasa bahwa dia akan pulang menghadap Allah. Artinya waktu sholat dia merasa ini sholat terakhirku, saya pulang sama Allah setelah ini. Jadi kalau ingin khusyuk, kata Al-Quran, dua ini. Satu, rasain kamu seakan-akan wukuf baina yadaillah, seakan-akan menghadap sama Allah. Nomor dua, yakini bahwa kamu akan pulang menghadap kepada Allah. Itu sifat khusyuk yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Satu, merasa menghadap sama Allah. Dua, meyakini kamu akan pulang kepada Allah. Kamu merasa menghadap sama Allah, sholat kita hilang itu, tidak ada merasa menghadap sama Allah, tidak ada perasaan menghadap sama Allah, tidak ada khusyuk. Kalau sudah kamu Allahu Akbar tidak merasa menghadap Allah, tidak ada khusyuk. Jangan bilang ke saya khusyuk kalau kamu tidak merasa menghadap. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kamu merasa ini sholat terakhirmu, kamu akan pulang kepada Allah. Kalau kamu merasa ini sallu sholatal muwaddi', sholatlah sholat perpisahan, kira-kira kalau kamu ini perpisahanmu terakhir, akan khusyuk apa tidak sholatnya? Mari gini mati aku. Masalahnya tulul amal, panjang angan-angan, enggak si kurung, si ono si an. Akhirnya ngeremehkan ndak khusyuk. Paham dong? Ada kitab namanya Sholatul Muqarrabin, Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr, yang sholatnya orang-orang yang dekat sama Allah. Itu dari wudhu dibimbing, diantar, dibimbing, dituntun, sampai waktu mau takbir ngadep Allah, sampai baca Fatihah, sampai ruku. Semua rahasia-rahasia yang pernah dirasakan oleh orang-orang yang dekat sama Allah tertuang di kitab itu, sehingga sholat bagi mereka adalah sebuah pertemuan kekasih dengan kekasihnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, kekasih dengan kekasihnya. Gimana caranya khusyuk? Yang pertama tadi merasa menghadap Allah. Nomor dua, meyakini akan pulang kepada Allah. Nah, dua ini sering tidak ada di pikiran kita. Sholat ya sholat, tapi kita merasa tidak ngadep. Coba dari mau ambil wudu, sampai sudah ngerasa mau ngadep Allah saya. Bahasakan begitu, saya mau ngadep Allah. Dari wudu sampai sudah bukan hanya sekedar aktivitas harian, tapi dalam hati saya ngadep Allah. Ditanya ate nanti, jangan ngomong ate sholat, kan biasa kan, saya mau ngadep Allah dulu, biar hati ini terbangun gitu loh. Kalau sholat biasa sudah tidak sadar kita, tapi saya mau ngadep Allah.
Biasakan ngomong kayak gitu agar terbangun hati dari lalainya. Oh, mau ngadep Allah saya ini. Bukan sekedar aktivitas nunduk-nundukan, tapi ini benar-benar mau ngadep kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga kita diparingi kehusuan. Karena ilmu yang pertama dicabut oleh Allah di atas muka bumi adalah khusyuk. Makanya ditambah akhir zaman tambah jarang orang khusyuk. Karena yang pertama kali ilmu dicabut dari muka bumi adalah tambah ke belakang tambah sedikit yang khusyuk, yang ketawa-ketawa tambah banyak, ya, yang lalai tambah banyak, yang khusyuk tambah sedikit. Kalau dulu kita kumpul sholat, ada yang suara tangisannya pelan-pelan terdengar di pojok masjid, nangis menikmati sholatnya. Masih ada, apalagi ahli tarekat, waduh, ya, mereka menangisi dosanya, mereka masih ada. Sekarang untuk nyari orang yang khusyuk susah sekali di akhir zaman, karena itu adalah anugerah yang termahal yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ya, semoga kita bisa merasakannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian an yaqula Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Ya Allah, berikan aku dengan pemberian sebaik-baik pemberian yang pernah kau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Apa pemberian Allah kepada orang yang soleh? Kekhusyuan saat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena kekhusyuan itu ibarat madu atau bumbu dalam masakan. Ya, kalau kamu makan tidak ada bumbunya, tidak ada sambelnya, kayak hambar. Tapi kalau ada bumbunya secukupnya, jadi semangat. Yang tidak imbuh jadi imbuh karena ada sambelnya. Ya, kalau nasi cuma pakai tempe tok kurang semangat. Tapi kalau ada sambelnya, ada bicinnya, ada bujanya, waduh, semangat. Khutbah tanpa tangisan sama dengan makanan tanpa garam, katanya ulama. Sholat tanpa tangisan sama dengan makanan tanpa sambal, tidak ada rasa, ya. Makanan tanpa masaku, tanpa micin, tanpa garam, tidak enak. Berapa kali kita sudah, berapa tahun kita sholat tanpa bumbu ini, ya, cia. Tapi macam seneng nggak bereng secia, karena sudah tiap tahun kayak gitu. Mau makanan cia sekoni ngamuk kamu. Orang dek, orang anak sambelah orang. Tapi kalau sholat, pecia benar tiap hari hambar, kayak tidak ada apa-apa. Karena padahal kalau kamu merasakan nikmatnya sholat, waduh, tidak ada yang lebih nikmat. Tahu nikmatnya bersetubuh suami istri? Yang sudah punya suami istri tahu? Mau tadi lah, bini cak tahu. Lebih nikmat dari bersetubuh bagi orang yang dekat sama Allah, yang merasakan nikmatnya sholat, lebih nikmat dari itu. Jadi apa? Matong, tahu apa matongnya? Dia akan ingin terus, kecanduan dia ingin terus. Makanya tidak heran kalau dari situ kita dengar 1000 rakaat, Imam Abu Hanifah 300 rakaat, Sayyidina Utsman 1 rakaat ngatamin Quran. Kecanduan, karena kalau dirasain lebih nikmat dari jima sekalipun. Kita kan taunya nikmatnya dunia itu ya jima itu. Diukur dengan apa? Soto, rawon, sate, udah apa nah. Diukur yang paling nikmat menurut manusia sudah. Ya, pengantin baru kumpul, waduh, kayak surga dunia. Surga dunianya orang-orang yang kenal sama Allah, ngadep sama Allah Subhanahu, pertemuan dengan sang kekasih lewat sholatnya. Makanya Rasulullah bilang kepada Bilal bin Rabah, arihna biha ya Bilal, bahagiakan aku dengan suara azanmu Bilal, cepetan. Nabi itu senang dengan suara adzan karena bahagia mau ngadep sama Allah. Arihna biha, bahasanya Nabi itu arihna biha, bahagiakan, lapangkan aku dengan suara adzanmu wahai Bilal, karena menunjukkan bahwa bahagia Nabi kalau mau menghadap kepada Allah. Gimana kita malah dengar adzan kita sumpek, aduh, depak lah, ya.
baru zuhur sudah asar kok terbalik. Harusnya orang mukmin bahagia mau ngadep sama Allah. Makanya nanti ada di situ sunnahnya sebelum sholat, diantaranya adalah al-iqbal ila sholat bil farah. Masuk ke sholat dengan bahagia, bukan beban, bukan beban pedang mari aku sholat sih aku pedang dua beban aku kepikiran aku kok, berarti kamu terbebani. Harusnya alhamdulillah, ngadep lagi, laporan lagi, curhat lagi sama alhamdulillah, bahagia. Dan itu tidak bisa kalian rasakan kalau di hati kalian masih ada bahagia dengan dunia. Dua cinta ini, dua bahagia ini tidak bisa disatukan dalam satu wadah hati. Tarik-tarian. Kalau kamu bahagia dengan duniamu, kau akan malas dengan akhiratmu. Kalau kamu bahagia dengan akhiratmu, kau akan malas dengan duniamu. Tarik-tarian, kayak tarik tambang, mana yang menang? Ya, kalau ke akhiratnya yang menang, kamu tidak pati semangat dengan dunia, biasa aja. Ya, itu tidak bisa saya ingin bahagia dua-duanya. Kaiso. Ya. Oh, fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, itu wa qina adzabannar itu. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, seperti itu harus bahagia dalam mengerjakan sholat. Kemudian baca surat An-Nas wa ta'awud min hamazatis syayatin. Sebelum sholat baca qul a'udzu birabbin, biar selamat dari gangguan waswas dari syaitan. Dan ta'awud seperti yang ada di Wirdul Latif itu, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Itu baca sebelum sholat, biar selamat dari waswas, biar selamat dari gangguan syaitan. Kemudian at-tafriqah baina qadamaihi, nomor 17, biqadri shibri lidzakar. Kalau laki-laki memisah antara dua kaki seukuran satu jengkal tangan. Ya, berdirinya begini, satu jengkal tangan. Begini, Allahu. Kalau perempuan wa ghairuhu yadumuha. Kalau perempuan yadumuhuma, digabung dikit. Jangan sholat perempuan mekar begini, jangan. Kalau laki-laki sunnah ukurannya satu kilan, satu jengkal. Jangan terlalu, karena ngejar saf takut kosong, akhirnya melebar, jatuh nanti kamu lama-lama. Jadi ukuran berapa? Satu jeng antara kaki kanan dan kaki kiri. Paham tuh? Biar tidak terlalu lebar. Nomor 18 tentunya sunnah sebelum sholat as-siwak. Sunnah siwak itu dengan arok, dengan kayu siwak yang namanya arok yang dijual belikan itu, kemudian dibasahi dengan air. Waktu wudhu kamu basahi supaya bersih. Jangan punya siwak 40 hari tidak pernah dicuci, ya, akhirnya malah datangin penyakit. Kan biasanya orang tua dulu diikat di tasbih siwaknya, ikut tasbih kemana-mana. Dan itu setahun tidak pernah dicuci. Pernah lihat orang-orang salafuna ini, orang-orang salaf diikat di tasbih sampai setahun, dua, sampai hitam siwaknya. Wah, ini bukan sunnah mas ini. Sunnah itu dicuci dengan air setiap wudu, cuci, jaga kebersihannya. Apalagi sekarang tuh ada yang tutupnya, ada atau simpan di kocek dalam, itu sunnah. Ya, bukan malah tidak dicuci. Siwak itu sunnah tapi malah kena penyakit, akhirnya kena sariawan, bakteri, jadi markasnya corona di situ. Ya, jadi harus dibersihkan dengan air. Rakaatani bisiwak khairun min sab'ina rakaah bi ghairi siwak. 2 rakaat dengan siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Dalam fikih bikulli syai'in khasin, dengan segala sesuatu yang keras. Tidak nemu siwak yang arok, yang kayu itu, pakai kayu lain tidak apa-apa. Kayu selubin, kayu sengon, tidak apa-apa. Kayu hijau gelondongan, rosa kapuk. Pokoknya kayu apa aja ya. Tidak ada kayu pakai tisu boleh, khosin yang keras boleh. Yang penting jangan pakai kaca ya, jangan pakai HP, rusak nanti HP-nya ya. Yang keras begitu ya, seperti itu. Kesunahan didapat. Wal afdal pakai arok, pakai kayu arok. Murah kok, 10.000. Siapkan, dibeli, stok di sana, disimpan ya, seperti itu. Nomor 19, dukhul bisfis sholat bin nasyat wal farag. Tinggal satu, masuk ke sholat dengan semangat. Wa faragil qalb min syawagil.
dan kosong hati dari kesibukan dunia. Sudah, tutup hubunganmu dengan makhluk, silent HP-mu, mau ngadap sama Allah. Mau takbir, ada orang nelpon, diangkat dulu. Setelah diangkat, doa Maria bila marna, antos ke sholat takbir Allahu Akbar, mikir barusan yang nelpon, doa memarin hari ya. Mau ada remang kok, karena kamu tidak mutus hubungan sama makhluk, akhirnya terganggu hubunganmu dengan Al-Khaliq. Harusnya masuk masjid, tutup, tidak angkat telepon, tidak ini, sholat, fokus. Paham tuh? Ya, hati yang kosong, karena bukan hati yang sibuk. Karena hati yang sibuk tidak bisa disibukkan lagi dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti saya cerita lebih panjang tentang ini. Yang terakhir 20, at-talaffuz bin niyah, sunnah melafatkan niat. Ini sunnah at-talaffuz bin niyah li yusa'idul qalb, untuk membantu hati dalam menghadirkan usolli fardhu subhi, sunnah dilafatkan. Ya, sekiranya dengar sendiri supaya bantu hati ketika takbir Allahu Akbar, hadir yang dilafatkan. Sunnah saja. Jangan sampai kamu lafatkan tapi hatimu tidak niat, tidak sah. Karena mahallun niyah fil qalb, tempatnya niat itu ada di hati. Talaffuz itu sunnah untuk membantu hati agar gampang menghadirkan niat yang ada di dalam hati itu. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk kita mengamalkan apa yang kita ceritakan, diparingi kekhusyuan di dalam mengerjakan ibadah, diparingi bahagia dalam mengerjakan sholat, diparingi senang di dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah buka pintu hati yang terhijab dan tertutupi, Allah penuhi dengan cinta dan kasih, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berkahi sisa umur kita, tambah hari tambah baik sama Allah. Tiap hari makin berkurang jatah hidup di dunia. Semoga yang tersisa ini dibarokahi sama Allah sampai datang hari terbaik, waktu yang terbaik untuk kita pulang ngadep Allah dengan husnul khatimah dan meninggalkan keturunan dan keluarga yang ridho sama kita, dan kita semuanya menjadikan keluarga yang ahli zikir, yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibuka pintu rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak untuk syarat ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ampuni yang meninggal dunia di antara kita, Allah berkahi yang tersisa yang hidup di dunia di antara kita, serta Allah kumpulkan kita kembali di surga Allah, di alam barzakh, ruh kita bisa bersama kembali di majlis-majlis taman surga para aulia salihin, serta di surga kumpul kembali bersama orang-orang yang terkasih yang kita cintai, terutama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jammilna bil afiyah was salamah, haqiqna bit taqwa wal istiqamah, a'idna min mujibatin nadama fil hal wal ma'al innaka sami'ud du'a. Hiasi kami dengan keafiatan dan keistiqomahan, dan berikan kami keselamatan dari semua bala musibah dan semua ujian. Jadikan kami hamba yang selalu dikasihani, bukan hamba yang selalu diuji. Na'udzubillah min dzalik, berlindung kita semua dari ujian yang kita tak mampu menghadapinya. Allahumma altuf bina ya latif, berikan kelembutan takdirmu untuk kami semua, wahai yang maha lembut. Saudara kami di Sumatera, di Aceh, di Sudan, di Gaza, di Palestina, dimanapun berada dari umat Islam, lapangkan kesusahannya, bantu mereka cepat pulih dari semua yang mereka hadapi, lindungi yang tersisa dari semua bencana dan malapetaka, taubatkan kami semua dari semua dosa-dosa, beri hidayah kepada kita semua ya Rabbal Alamin, fi khairin wa lutfin wa afiyah, wa ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.